Ketika masyarakat resah, jalan banyak berlubang, minimal ada pemeliharaan dulu. Iya. Tapi yang harus dilakukan ke depannya itu dengan kualitas yang lebih baik dari yang kemarin. Untuk administrasi menjadi seperti baik, itu dikurangin, Ya, menjadi ya. realisasi yang lebih baik. Bahwa di tahun ini minimal jalan sudah mengurangi, banjir pun mengurangi, sampah pun bisa terkelola secara mandiri. Sehingga semangat membangun Kabupaten Cirebon Oke, harus oke. lebih daripada Bupati-Bupati yang lalu. Baik, oke, Tetap semangat. bersemangat, kita juga akan memperjuangkan bersama teman-teman komisi, memperjuangkan apa yang menjadi keresahan masyarakat, itu yang kita perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka Padane, senang rasanya malam hari ini saya Novia April dapat kembali menyapa Anda dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Waktunya kita berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon, pemirsa, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah langsung hadir di sini ada Ketua Komisi 3, ada Pak Anton Maulana. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Novi. Terima kasih sudah hadir Bapak, dan hadir juga di sini ada Pak Mahmud Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pemirsa semuanya. Oke, sehat ya Pak? Insya Allah. Selalu semangat. Iya. Terima kasih dari Komisi 3 sudah hadir menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya dari Komisi 3 dengan berbagai agenda-agenda rapat ya Pak. Oke, pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang terkait dengan LKPJ Bupati tahun 2025 yang menjadi sorotan dari Komisi 3. Oke, ini ada pembahasan juga di awal April ya Pak. Ya. Ini terkait dengan LKPJ Bupati Cirebon ya. Dan dari Komisi 3 ini pemirsa menyoroti dua PR utama, infrastruktur, jalan, dan juga banjir. Nah, dari DPUTR yang memang menangani terkait dengan permasalahan tersebut, Pak, ini ada anggaran 163 miliar. Betul ya Pak ya? Iya. Yang jadi pertanyaan ini apakah dana tersebut sudah cukup untuk bisa menangani permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon dari dua PR tersebut, atau ada kendala lainnya, tepat sasarankah, dan bagaimana? Masukan dari Komisi 3 sebagai mitra kerja. Nah, kita langsung berbincang pemirsa ya. Jalan mulus, banjir tuntas, anggaran tepat ya. Bedah LKPJ Bupati 2025 163 miliar rupiah ini dari DPUTR untuk siapa? Nah, bagaimana Pak Ketua Komisi? Ini dari yang kita baca pemberitaan juga Komisi 3 menyoroti LKPJ Bupati Cirebon tahun 2025. Apa sih Pak yang paling mengkhawatirkan soal permasalahan yang masih menjadi PR di Kabupaten Cirebon ini, Pak Ketua? Ya, kebetulan kita kemarin rapat LKPJ dengan mitra kerja kita, baik PUPR, LH, Pemadam Kebakaran, Dishub, Bapelida. Ya memang kalau kaitan serapan anggaran itu memang mencapai lebih dari 90% ke atas. Oke. Cuman untuk mengatasi persoalannya di Kabupaten Cirebon itu masih sangat belum maksimal. Belum maksimal. Dengan anggaran tadi 163 miliar, kita masih banyak kekurangan. Jadi mudah-mudahan di tahun depan dengan menambahnya anggaran mencapai hampir 100%, untuk jalannya akan bisa selesai. Oke, lebih optimal lagi. Ya. Kekurangan itu kekurangan anggaran atau kurang optimal dari pekerjaan dinas terkait, Ya. Pak Ketua? Saya kira kemarin banyak yang tidak prioritas, yang memang dibutuhkan masyarakat kan bagaimana jalan menuju sentra ekonomi, jalan menuju sentra pertanian, Oke. atau jalan yang memang digunakan masyarakat umum lah. Nah, harusnya yang menjadi prioritas dulu yang diutamakan. Oke. Dari dua PR tersebut, banjir dan juga jalan ya Pak ya, yang paling mengkhawatirkan atau ada data beda jauh nggak sih Pak antara laporan dan kondisi real di lapangan? Pak MJ, dari Iya. sidak wakil rakyat di lapangan bagaimana Pak MJ? Saya kira artinya kita kan ada satu hal fakta yang tidak bisa dihindari. Ketika bahwa anggaran itu berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sementara ketika Desember itu di terakhir kali kejadiannya ada di tahun berikutnya. Oke. Administrasi inilah yang secara fakta lebih cepat ketimbang administrasi. Itulah yang kendala-kendala di lapangan. Sehingga bagaimana ketika terjadi satu soal yang update sekarang, itu tidak bisa diselesaikan sekarang. Dan saya kira sebetulnya tidak ada. Kita pernah nanyakan, berapa sih luas wilayah Kabupaten Cirebon? Berapa kebijakan yang diterapkan? Titiknya mana? Itu tidak akan terjawab.
Kenapa? Karena satu lagi ada unsur politik. Harusnya sudah tidak ada lagi. Harusnya merata. Kenapa? Karena semua dewan mewakili pada dapilnya masing-masing. Unsur politik. Betul, Oke, betul. baik. Artinya teknis itu kan sekarang bagaimana mungkin? Ketika taruhlah pleret misalnya jalan yang di Watu Belah itu mungkin masih baik. Tapi ketika bahwa ini adalah kebijakan provinsi, provinsi bisa intervensi. Hari ini sudah bisa dibangun. Bagaimana semua lapak-lapak yang di pinggir-pinggir udah diberesin dengan kesadaran ataupun dengan sedikit paksaan. Tapi bahwa itu untuk menjadi kemajuan dan kebaikan, mereka bisa dilakukan. Lantas bagaimana terhadap yang lain? Ya disinilah sebaiknya hadir semuanya. Ketika semua unsur hadir, semua bisa ada, di sini dipecahkan sehingga publik bisa mendengar. Kenapa sih kan gitu? Kan semua dewan ada di daerah masing-masing. Dari masing-masing ya Pak. daerah masing-masing, artinya harusnya sudah merata. Tidak ada lagi yang merasa bahwa kami ditinggal, kami belum dilaksanakan, kan bisa. Oke, termasuknya progresnya ada ya Pak ya? Atau bagaimana Ketua Komisi? Progres sebenarnya ada, cuman memang karena luas wilayah, kebutuhan anggaran besar lah. Cuman hari ini, tahun sekarang sih karena ada percepatan ya, dari lelang ini mungkin di tahun sekarang ada perubahan lah untuk jalan. Cuman yang kita khawatirkan ini malah persoalan banjir. Kita kemarin beberapa wilayah kita langsung cek langsung ke lapangan, memang masih banjirnya ini masih itu saja ya, masih Di lokasi yang sama ya Pak? sama. Lokasi kayak Walet tetap, Gunung Jati masih tetap, Gamel Sarabau masih tetap, Plumbon dan Ciwaringin mungkin kan masih tetap. Makanya kita coba upayakan melakukan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dan alhamdulillah mungkin akan ada hasil, akan bantu kita juga. Kita pemetaan. Nah, yang menjadi persoalan kemarin itu sebenarnya kita kurang observasi, gak ada konsepnya. Jadi kadang-kadang bukan gak ada action, tapi apa yang menjadi penyebab banjir itu yang kita cari dulu. Kan harusnya dari hulu ya Pak? Ya dari hulu. Dan juga persoalan drainase di perkotaan juga jadi masalah. Bukan hanya kita nggak ada senderan ataupun tidak ada normalisasi, tapi banyak hal yang menjadi pemicu penyebab banjirnya. Contohnya kayak pemasangan kabel di jembatan, sampah yang banyak menumpuk lah itu. Makanya mungkin ke depannya harus ada satgas sampah. Satgas sampah. Iya. Karena dari situ berpengaruh juga ya Pak ya. Iya. Pengaruh, Berdampak ke yang lain-lainnya, Benar. banjir itu kan ya. Oke, ini penataan permukiman di Cirebon ini salahnya di mana sih Pak? Tadi Bapak sampaikan ini kan serapan air ya, buatnya ada kan Pak, tapi air tetap naik ke atas nih Pak, tetap naik ke jalan. Tata ruangnya yang kacau atau bagaimana? Ya, hari ini ketika kita kunjungan dalam daerah bersama teman-teman komisi, kita melihat banyak bangunan liar, banyak pemasangan kabel optik di jembatan yang menghambat sehingga sampah dari itu, ataupun banyak sepadan sungai yang dibangun ruko. Nah, hari ini harusnya kita bersama, ketika banjir menjadi tujuan utama, ya masyarakat kita, pemerintah, legislatif, eksekutif harus bersama-sama. Itu jangan terjadi lagi. Bangunan liar memang kalau memang bukan tempatnya ya harus dibawa. Oke, berarti ini apa ya? Programnya yang kurang tepat atau seperti apa, Pak MJ? Ya, contoh yang real mungkin Pak Gubernur kita, Gubernur KDM, ketika bahwa bisa diajak bermasyarakat, bisa diajak bermusyawarah dengan argumentasi yang dilakukan. Faktanya jalan yang Watu Belah itu bisa bersih juga, bisa ditata juga. Beginilah mudah-mudahan ke daerah-daerah yang lain yang tidak hanya untuk jalan provinsi, tapi jalan kabupaten, tirulah kan gitu. Kami dari komisi, kami dari DPRD siap kok untuk memfasilitasi untuk itu. Jadi toh pada hasilnya hasil yang baik, hasil yang lebih itu juga buat kita sendiri. Warga masyarakat Cirebon. Warga masyarakat Kabupaten Cirebon dan memang untuk semua Kabupaten Cirebon bermanfaat. Kan. Tadi disampaikan Pak anggaran 163 miliar ya Pak ya. Itu ada penambahan untuk tahun berikutnya. Tahun sekarang ada? Tahun sekarang, ini tahun 2026 ke 2027 kan ya Pak ya? Di Oh 2026 ini ya? Betul. Sebesar? 249 untuk jalan, 15 miliar lebih sekian untuk irigasi kan. Itu sudah idealkah untuk bisa menangani permasalahan? Kalau ideal saya kira belum ya, karena memang sekarang kan bukan lebih besar pasak daripada tiang, tapi bahwa cuaca dan alam sudah kurang bersahabat dengan seluruh
manusia, itulah yang terjadi. Namun ikhtiar kita tidak berhenti di situ. Kita tidak hanya mengandalkan APBD. Kita sama Pak Anton, sama komisi, sama teman-teman yang lain DPRD, kita ngamen, Mbak. Ke provinsi kita minta, ke pusat juga minta, ke DPR RI minta. Pertama yang kita anggap bahwa beliau-beliau juga merupakan dapil di sini kan, artinya bukan hanya secara politik, tapi secara kiprah, secara nyata akan dilakukan. Nah itulah yang tidak henti-hentinya kami dari DPRD mengajak pada teman-teman yang ada di strukturnya, dari partainya, untuk melakukan bagaimana teman-teman di provinsi dan teman-teman di Jakarta di pusat untuk bisa membangun di dapilnya, khususnya Kabupaten Cirebon. Oke, tambahan ya Pak ya, suntikan dana lain ya Pak ya untuk Betul. bisa mengatasi PR yang belum juga terselesaikan. Ini sudah menahun ya Pak untuk permasalahan infrastruktur di area jalan dan juga banjir di Kabupaten Cirebon. Ini ada catatan penting apa nih Pak dari hasil pembahasan LKPJ 2025 dengan PUTR? Iya, kalau kita pertama harus yang dilakukan identifikasi masalah dulu. Ketika masalahnya apa, yang dilakukan apa. Hari ini kan kadang-kadang action yang dilakukan, contoh kemarin itu ada normalisasi di Sungai Cikenanga. Beko sudah hadir, pengerukan sudah dilakukan, tapi ternyata ada bangunan liar yang nggak bisa tabrak langsung karena sudah ditempati masyarakat. Nah itu kan harusnya lakukan bangunan liar itu ditertibkan dulu, baru dilakukan normalisasi. Ya itu kan bisa selesai. Saya kira yang dibutuhkan hari ini ada konsep yang jelas dulu, ada identifikasi masalah dulu, dan baru implementasinya harus seperti apa. Sepakat Pak MJ? Saya kira memang harus demikian. Kan banyak hal-hal yang kita secara fakta dengan secara administratif terbenturkan gitu. Apalagi kita di Cirebon itu orang Jawa yang sebagian besar, sehingga ada istilah ewu pakewu. Tapi ketika bahwa ada satu gubernur yang bisa dijadikan contoh untuk penertiban dan faktanya di mana-mana bisa berhasil, kita mencontoh saja ilmunya, lantas kita terapkan. Saya kira semua elemen bersepakat. Oke, jangan viral dulu ya Pak? Atau bagaimana nih? Artinya kalau memang susah-susah ya harus viral dulu. Tapi harus viral dulu biar cepat ditangani gitu Pak. Iya, tapi sebaiknya ada kesadaran dan dengan kedewasaan untuk menjadi manfaat bersama. Saya kira bisa berjalan kapan. Oke. Dari pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon selama ini penemukan modus apa yang bikin kualitas proyek ini di Kabupaten Cirebon ya Pak? Mohon maaf rendah. Apakah dari speknya, pengawas lapangannya ataupun dari pemeliharaannya? Nah, ditahan dulu Pak Ketua Komisi dan juga Pak MJ. Kita akan lanjut lagi pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon sesaat lagi. Ya, Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa kembali hadir untuk Anda. Kita masih berbincang terkait dengan PR besar Cirebon, jalan mulus, banjir tuntas, anggaran tepat. Ini dari LKPJ Bupati tahun 2025 yang kita bedah juga pemirsa ya, dan Komisi 3 ini menyoroti ada PR yang belum terselesaikan gitu ya Pak. Saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan saya Bapak dari wakil rakyat sebagai punya fungsi pengawasan ya Pak. Ini untuk pengawasan DPRD selama ini menemukan nggak sih Pak modus ada yang bikin kualitas proyek menjadi rendah dari speknya, pengawas lapangannya ataupun pemeliharaannya? Ya, saya kira kemarin itu pekerjaan jalan itu rata-rata yang dikejar itu jumlah panjang. Jumlah panjang berarti jadi kualitasnya jadi nggak kualitas A lah, jadi kualitas C. Jadi ke depannya kita minta bahwa hari ini bukan kualitas panjangnya, tapi digunakan struktur beton saja karena kuat. Kalau struktur beton itu pasti kuat ya. Yang kedua, anggaran pemeliharaan dinaikkan. Kenapa? Karena ketika masyarakat resah, jalan banyak berlubang, minimal ada pemeliharaan dulu. Tapi yang harus dilakukan ke depannya itu dengan kualitas yang lebih baik dari yang kemarin. Jadi kemarin itu kenapa mungkin kualitasnya di bawah standar, karena yang kita pikirkan atau yang pemerintah mungkin PUPR pikirkan itu bagaimana panjang saja lokasinya. Nah itu jadinya kan. Jadi kualitasnya saja Pak, tidak mementingkan kualitas atau bagaimana Pak MJ? Iya, kalau kita kan melihat kan gini Mbak, artinya sudahlah untuk administrasi menjadi seperti baik itu dikurangin menjadi realisasi yang lebih baik. Karena ketika diutarakan bahwa telah menyelesaikan ruas jalan sepanjang, nah ini tidak dihitung
menyelesaikan panjang, selebar, dan sepanjang. Lebar itu saya kira hilang kata-kata lebar, sehingga kita bisa tahu harusnya bisa maksimal menjadi minimalis. Jadi karena ukurannya sepanjang. Kedua, bagaimana kita bersepakat tentang kualitas. Artinya spek yang dilakukan misalnya rigid lebih baik ya gunakan rigid. Walaupun dari tadi secara administratif tidak akan muncul kata sepanjang yang begitu memuaskan. Karena mungkin ketika aspal dengan rigid menjadi lebih sedikit panjangnya, tapi sekali lagi kita tingkatkan bagaimana fakta atau realitas yang dilakukan, tidak menjadi administratif yang dilakukan. Kenyataannya memang cepat rusak ya Pak? Banyak faktor dari masalah alam juga. Rusak banyak faktor. Sekarang misalnya kenapa sih pemerintah dimanapun melakukan tindakan odol kan gitu, truk-truk muatan-muatan yang lebih dari itu juga salah satu yang membuktikan bagaimana spek jalan kelas 3 dilalui oleh kelas 2, dilalui oleh yang lebih berat lagi, kan banyak. Muatannya nggak sesuai ya Pak? Apalagi kondisi struktur tanah secara alam dimanapun lagi bergerak, kan gitu. Biasanya sudah ada pelangnya juga itu Pak, pengumuman untuk yang tonase sekian tidak bisa melintasi, atau dari warganya juga yang masih membandel? Saya kira nggak ada warga yang membandel untuk melakukan itu. Itu murni pengusaha. Pemerintah bisa melakukan hal yang lebih intens. Kalau warga mana sih warga? Warga semuanya paling pakai mobil truk atau box yang kecil kan. Baik. Iya, dengan dengan muatan yang besar itu pasti kan pengusaha begitu ya Pak ya? Pengusaha. Artinya industri yang memang betul-betul industri. Dari LKPJ Bupati 2025 rapornya bagaimana? Lapornya? Jadi kalau lapornya serapan anggarannya mencapai, tapi kalau dinas untuk mendukung visi misi bupati, mendukung janji kampanye bupati, itu dipastikan tidak sama sekali. Baik, cukup atau bagaimana Pak? Baik, cukup, kurang dari cukup. Kurang dari cukup. Kalau Pak MJ? Nilainya? Ini kan masih berjalan. Masih berjalan. Artinya kalau ditanyakan kesimpulannya sekarang, saya kira masih prematur juga. Tapi ketika bahwa ini apa yang kita lalui terhadap penilaian tadi, seperti yang Ketua Komisi katakan, bahwa kita masih banyak seperti selera masyarakat. Karena kita juga kan wakil dari masyarakat, bahwa ini kurang tingkat puasannya, ini kurang ya semua. Karena memang tadi deret ukur sama deret lajunya masih belum berimbang. Ketika dana terbatas, tidak sebagaimana mencapai kepuasan, lantas semua lini pengennya yang puas tentunya. Pak, dari hasil kunjungan kerja misalnya apa ya, ini adakah yang jadi percontohan nih Pak untuk bisa diterapkan di wilayah Kabupaten Cirebon agar bisa jalannya mulus, tidak ada keluhan banjir yang bikin resah warga? Itu di daerah mana sih Pak? Satu contoh hari ini persoalan jalan. Kebetulan saya dapil 1 ya. Mungkin tahun sekarang untuk persoalan jalan di Kecamatan Pleret bisa menjadi contoh yang lain. Kecamatan Pleret? Ya. Walaupun dulu beberapa tahun yang lalu itu paling kumuh dibandingkan kecamatan yang lain. Kenapa? Hari ini kita punya semangat membantu di sana itu tidak hanya dari APBD, tapi provinsi masuk, APBN juga masuk ke sana. Nah, mungkin tahun sekarang di akhir tahun sekarang ini bisa menjadi contoh lagi, karena tahun sekarang ada pengerjaannya tahun depan. Jadi Pleret bisa menjadi contoh kalau untuk jalan, tapi banjir ini masih menjadi PR lah. Masih banjir di sana Pak. Watu Belas itu masih banjir ya Pak? Watu Belah beliau. Watu Belah ya, ada pilih Pak Anton ya. Watu Belah kan ini kan lagi dibantu nih oleh provinsi kan gitu. Sama yang tadi kita awal katakan, ayolah sampaikan ke Dewan. Dewan itu merata ada di dapil masing-masing kan gitu. Sehingga bahasa percontohan itu paling tidak di mana titik koordinat anggota Dewan tersebut ada. Contoh misalnya saya dari Babakan Ciwaringin, ya bisa dilihat, mereka bisa intervensi anggaran ke sana. Mereka bukan hanya, bukan hanya omon-omon yang kan mendengarkan langsung. Kalau kita kan pulang ke rumah, sehingga apa yang ada dalam masyarakat, apa yang dilihat secara fakta, itu bisa saat kapanpun, sehingga masuklah kan anggaran tadi. Pertama bisa melalui pokir, yang kedua yang tadi ngamen tadi, itu juga bisa disampaikan kepada teman separtai yang kebetulan duduk dengan di provinsi, di pusat, itu bisa dilakukan dan itu bisa clear lah.
Oke, berarti sejauh ini belum maksimal ya Pak ya dirasakan dampaknya, outcome-nya untuk warga Kabupaten Cirebon nih Pak. Apa yang sudah dilakukan dari dinas terkait? Punten, bagaimana Iya. Pak? Jujur nih dari wakil Jujur, rakyat ya. bagaimana Pak? Ya tadi kan hari ini ketika bicara menu yang ditawarkan, angkanya masih mencapai serapannya anggarannya. Tapi yang dirasakan masyarakat belum. Ada titik tertentu, contoh Kecamatan Pak Jawa misalkan sudah jalannya sudah selesai. Iya. Hari ini mungkin di dapil saya hari tahun depan bisa selesai, bisa mencapai 95% lah, akan selesai juga. Ya mungkin harapan besar sama-sama perjuangkan tidak hanya Dewan Daerah, tidak hanya pemerintah kabupaten, tapi pemerintah provinsi dan pusat pun harus ikut bantu. Oke. Karena PLN pun sama dibantu dengan provinsi dan pusat. Yang menjadi prioritas Pak di Jalan Kabupaten Cirebon yang kayaknya harus yang utama dikerjakan perbaikannya, di mana Pak MJ? Untuk secara objektif tentu pihak PU yang harus menjawab, oke. karena PU ini pertama punya cabang dinas, dia mengetahui seluruh Kabupaten Cirebon ada di cabang-cabang manapun. Yang kedua, PU ini menjadi sasaran pembicaraan baik melalui pimpinan daerah, melalui teman sejawat, melalui kerabat, apalagi melalui kita, sehingga akan bicara secara objektif Kabupaten Cirebon mana yang akan lebih didahulukan, karena secara teknis dan anggaran. Kalau kami tentu bagaimana mungkin saya ada di Dapil 2, ya saya harus mewakili masyarakat Dapil 2 walaupun sekarang ada di Kabupaten Cirebon. Makanya tadi kenapa ini harus merata? Karena semua dapil ada anggota dewannya. Khusus di Dapil 2 di mana Pak lokasi Pak? Di Dapil 2 yang menjadi jalannya rusak, kondisinya tidak nyaman itu Pak. Dapil 2 kan kita ada 7 anggota dewan. 7 ya. Artinya paling tidak ada 7 aspirasi yang akan diterapkan. Nah tentu kalau misalnya saya ada di Bapakan Ciwaringin bisa dilihat lah artinya. Toh beberapa teman juga sama melakukan. Lantas apa yang akan kita wakili untuk menjadi prioritas? Ketika ada yang prioritasnya Pak ini masalah banjir, ya mungkin teman-teman dewan yang lain akan konsentrasi terhadap saluran, terhadap spal, terhadap yang lain. Ketika ada teman yang memprioritaskan bahwa ini masalah sampah, ya mungkin sama. Ya itu kebijakan. Karena apa? Sekali lagi kita ini wakil rakyat. Apa yang disuarakan kita melalui obrolan, melalui turun ke bawah, melalui reses, itulah yang akan kita anggarkan. Oke. Pak, ini dari DPRD ini mendorong inovasi anggaran seperti apa nih Pak? Misal ada skema khusus ya dari teknologi yang lebih diperbaharui lagi atau ada inovasi lainnya nih Pak yang perlu dikawal Pak Ketua Komisi? Yang pertama untuk pemeliharaan harus menggunakan aspal dingin namanya, untuk kuat segala cuaca. Hari ini kan sederhana. Ketika pemeliharaan itu ada minimal tadi masyarakat proses itu terkurangi ketika jalannya agak rata tidak tinggi. Nah kalau misalkan tadi kualitasnya tidak menjadi kualitas C tapi kualitas A yang berlaku. Grade A langsung ya. Saya kira seperti itu. Anggaran juga pasti kan menjadi perhitungan ya Pak ya, menjadi poin penting juga nih Pak MJ. Iya. Dari dinas kayaknya klise Pak kalau ngomongin soal anggarannya yang terbatas begitu Pak MJ. Iya, kita sebetulnya tadi yang ditanyakan inovasi. Pertama kita menggandeng alam sekitar lah atau perusahaan sekitar. Kemarin kita melalui komisi kita rapat dengar pendapat, diskusi dengan Indosmen. Itu juga untuk mengurai bagaimana sampah-sampah itu berkurang. Indosmen sudah bersepakat silahkan dengan spek yang ada kami terima sampah-sampahnya. Tapi sampai sekarang baru hanya beberapa desa saja yang kemarin Indosmen sebutkan, ada desa Gempol, Kecamatan Gempol, ada Gedung Bundar, Kecamatan Gedung Bundar. Padahal kita juga menyampaikan Pak di samping jembatan itu ada desa namanya Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, dan di situ banyak pesantren, banyak sampah-sampah yang dilakukan. Indosmen welcome dan membuka untuk semuanya. Nah, cuman sekali lagi satu image yang apakah iya sih sampah bisa menjadi profit kan gitu. Nah, inilah yang bagaimana pemerintah daerah intervensi walaupun hanya intensif. Oke, paling sudah banyak ya Pak ya kegiatan-kegiatan kayak sampah bernilai ekonomis, nabung bank sampah, itu kan banyak kan Pak program-program seperti itu Pak. Di TV-TV, di koran demikian, tapi di Kabupaten Cirebon masih belum melihat selain di Beber. Oke, iya. Mungkin belum masif kah Pak? Tadi tadi untuk urusan sampah sulit untuk profit. Sementara masyarakat secara real hanya moral saja tidak ada profit.
siapa yang bisa menanggung untuk itu. Artinya urusan pahala, urusan vertikal kan gitu. Tapi bagaimana untuk kehidupan yang dilakukan? Makanya saya juga mengajak pada teman-teman yang lain, jangan lupa kebersihan yang selama ini bisanya desa yang menanggung karena memang dana desa yang berkurang, ayolah kita intervensi ke sana. Iya. Oke, kita lanjutin lagi pemirsa ya, berbincang bersama Komisi 3. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami di RCTV. Ya, DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa khususnya dari Komisi 3 ini mendorong adanya peningkatan anggaran ya Pak ya, dari sebelumnya 103 berapa Pak? Yang tahun sekarang 249. 249. 15 miliar untuk di SDA. Oke, 240 untuk jalan. Oh, oke. Ini khusus pemeliharaan peningkatan kualitas jalan. Ini kita tahu sendiri juga Bapak, masih banyak keluhan dari warga Kabupaten Cirebon terkait dengan jalan, infrastruktur dan juga banjir, sampah juga ya Pak ya. Kita punya tagline ya di hari jadi Kabupaten Cirebon, tutuk lan tetek ya. Tetek lan tutuk. Nah, itu Bapak, apakah semangatnya sudah tetek lan tutuk tuh Pak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya. Pak Ketua Komisi. Harus semangat. Pertama di 2026 anggaran dinaikkan sampai 80% lebih untuk jalan. Banjir pun kita upayakan kolaborasi dengan provinsi, bantu juga provinsi. Kemarin sudah mulai melakukan itu. Hari ini mereka juga butuh lagi titik rawan banjir. Ketiga, bantuan pusat pun tiap tahun akan dilayangkan. Kita komunikasi juga ke DPR RI, Komisi 5 di Dewan yang dapil kita, di provinsi pun sama, dan akan bantu juga. Jadi insya Allah 2026 nih akan ada kolaborasi. Nah, tinggal persoalan sampah, kita menarik itu mengutip bahasa di Kementerian LH, bahwa ketika ada endosemen di daerahnya, sampah itu pasti terurai habis. Ternyata memang kemarin kita rapat kerja mengundang endosemen juga dengan Komisi 3 bahwa kebutuhan sampah di endosemen itu 500 ton per hari. 500 ton per hari? Ya, sedangkan di Kabupaten Cirebon 1,2 ton 1,2 ton per harinya ya Pak ya? Harusnya kan itu diurai. Kenapa ini jadi persoalan sampah masih terjadi? Karena dengan luas wilayah yang ada, angkutan armada yang berkurang, sangat kurang. Dibanding dengan kota lain ini sangat kurang sebenarnya. Dan juga tidak ada pengolahan sampah secara mandiri. Jadi semangat kita dari Komisi 3 ingin mendorong pemerintah daerah, eksekutif untuk melakukan pengolahan sampah mandiri, baik dari kecamatan sudah ada yang terima endosemen. Di tingkat TPAS nanti kita dalam bulan depan akan ke Surabaya, kalau bisa di pihak ketiga saja. Maksudnya pengolahan sampah menjadi gas atau pembangkit listrik tenaga gas. Di Surabaya sudah berjalan deh Pak? Sudah ada. Harusnya dan itu bisa di pihak ya? ketiga kan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu malu, yang penting persoalan sampah di Kabupaten Cirebon selesai lah. Ketika anggaran kita nggak mampu untuk mengelola itu, ya di pihak ketiga kan aja. Minimal ada manfaat buat mereka lah. Iya. Harusnya bisa dengan tadi ya Pak ya, disampaikan endosemen membutuhkan banyak satu harinya 500 ton. Ya, tapi kok masih belum berjalan Pak MJ? Berjalan, hanya kan tadi kita ceritakan endosemen sudah berjalan, baru hanya dengan beberapa desa. Ya, belum semuanya nih ya. Sampai pemerintah daerah kan gitu. Sekarang kan tadi bahwa ketika endosemen apapun perusahaannya itu kan profit kan gitu. Tapi juga bagaimana bahwa masyarakat untuk membuang sampahnya secara mudah menjadi ada intensif, sehingga terurai kan gitu. Di Kabupaten Cirebon sudah ada ya Pak ya, Desa Ciawi Gajah itu ya, sudah jadi desa percontohan juga ya Pak, tapi belum bisa diterapkan di semua desa yang ada di Kabupaten Cirebon ya Pak. Itu lagi dorong. Pertama pemerintah sudah hadir, sekarang sudah menyiapkan TPS 3R dan sudah hampir sekitar 30 kurang lebih lah, 30 TPS 3R, dan akan kita paksakan, kita dorong supaya TPS 3R itu dijalankan. Cuman kalau memang dijalankan berarti kan mutus mata rantai sampah nih, TPAS. Nah, sementara sudah ada. Tahun kemarin sudah berjalan. Tahun sekarang kita bersepakat kemarin minimal di Kecamatan Sumber Kenanga akan segera jalan. Jadi kalau memang itu bisa dilakukan, ya sudah sangat minoritas. Malahan kalau memang nanti ada kerjasama dengan yang contoh di Surabaya, kita kekurangan sampah. Wow, berebut sampah jadi apa ya? Jadi kan bisa teratasi lah permasalahan sampah itu di Kabupaten Cirebon ya Pak. Sebelumnya juga kan ada tuh Kabupaten Cirebon bebas sampah tahun 2024. Pernah saya dengar itu ya Pak ya, tapi sampai sekarang belum. Masih ya memang ini permasalahan nasional ya Pak? Iya, sampah itu kan
berproduktif, Mbak. Bukan barang yang mati kan gitu. Terus yang kedua, tentang volume. Volume ini kan orang cenderung meningkat. Kecuali misalnya ada hal-hal yang bisa memaksakan. Kan sekarang misalnya, mohon maaf, ketika kita dulu ada setiap rumah itu ada namanya blumbang lah bahasa Cirebonnya, yang bisa habis oleh di tempat kan gitu. Tapi kalau sekarang orang sudah pada modern, tanah aja udah pada berebut, yang lain sudah bisa berkembang, kan gitu. Tapi lantas bagaimana pemerintah itu hadir? Nah tadi perlukah kita sudah memerlukan satgas sampah sehingga ada panisem bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, atau paling tidak ya ada hukuman moral lah sehingga paling tidak tertib kan gitu. Syukur-syukur tadi bisa terurai, karena ketika kita kunjungan kemanapun kan ada pabrik semen, kan itu bisa selesai habisnya. Gitu. Karena dari sampah itu nanti berimbas ke banjir ya Pak. Kita masih langganan banjir di wilayah Kabupaten Cirebon ya. Ini untuk kita juga perlu anggaran yang besar ya Pak untuk dinas terkait ya Pak, dari armadanya, petugasnya juga yang lain-lainnya Pak. Masih kurang banyak nih Pak. Untuk sampah? Untuk sampah jelas kurang banyak. Tadi berbanding saja daerah sebelah saja, kemarin kita ke Bekasi armada sampah itu sampai 200, sedangkan kita baru punya 80. Nyewa 20. Dan itu pun masih rusak, banyak yang rusak. Makanya kemarin terjadi gejolak karena banyak mobil yang rusak. Butuh tambahan lagi? Harus ada tambahan. Dengan luas Kabupaten Cirebon? Kecuali pengelolaan sampah mandiri itu harus segera dilakukan. Saya sih berharap semuanya dilakukan, dan dilakukan harus segera mungkin, jangan menunggu nanti lagi. Kan masih nanti terus ya Pak ya untuk wilayah Kabupaten Cirebon nih Pak. Kita upayakan paksakan nggak nanti lagi gitu. Punishment untuk warga yang membuang sampah sembarangan. Iya, saya kira itu bukan hanya ucapan, tapi memang harus dilakukan. Bagaimana budaya kita yang bisa tertib ketika ada sanksi? Kan untuk upgrade moral ini kadang-kadang susah juga. Kan gitu. Tapi dengan adanya panisem, adanya sanksi, atau mungkin bahkan apresiasi, mana sih desa yang bersih, akan diberikan hadiah, reward gitu ya Pak. Jadi kan akan terbalik ketika terpacu nih ya. Iya, ketika memberikan sanksi tidak mau, ya udah diberikan prestasi. Oh ini desa yang terbersih, oh ini lingkungan yang terbersih. Kan bisa tadi kan pemerintah memberikan intensif yang harus dilakukan. Kami juga kan sama dari teman-teman dewan, ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk kebersamaan. Jadi jangan sampai ketika masyarakat melalui dewannya, Pak ini jalannya nggak bagus, ini sampahnya ini, pemerintah cukup lantas dana pokirnya buat apa? Aspirasinya dikemanakan? Kan kacau juga. Nah jadi ini kewajiban siapa sih? Ya kewajiban bersama. Ayolah kita duduk bareng, kita alokasikan mana yang lebih utama, mana yang harus didahulukan. Nah ini yang merata. Jadi istilahnya adil dan merata, karena semua teman-teman di dewan ada di dapilnya masing-masing. Tidak bisa juga eksekutif berjalan sendiri ya Pak ya? Kolaborasi dengan legislatif ya Pak? Tidak, kita kan tidak bisa untuk bagaimana sih dia dengan keilmuannya, bagaimana sih dengan rasa mencintai negaranya, kan gitu. Nanti kalau bisa dibuka, oh ini di mana nih kepala dinas ini? Oh ternyata akta kelahirannya beda, KTP-nya aja di Kabupaten Cirebon, akta lahirnya beda. Apa iya dia bisa melebihi? Bukan berarti saya namanya Mahmud Jawa saya mencintai Kabupaten Cirebon, tapi memang ini adalah harus. Iya. Ya ini jalan mulus, bebas dari banjir, bebas dari sampah, itu impian dari warga Kabupaten Cirebon. Kira-kira kapan nih Pak kalau misalkan dari impian Pak Dewan sendiri nih, kita terbebas dari permasalahan itu Pak? Ya harusnya tahun depan sudah mulai terbebas. 2027? 2027 harus sudah terbebas lah, karena tadi banyak faktor yang mungkin PUPR pun melakukan kajian hari ini. Katanya bulan depan selesai. Kenapa sih banjir Kabupaten Cirebon, apa saja menjadi penyebab banjirnya? Dan ketika itu dilakukan itu bukan menjadi tanggung jawab DPRD saja, bukan menjadi tanggung jawab PUTR saja, karena banyak hal. Banyak hal tuh ada LH, ada masyarakat sekitar, ada kecamatan dan lainnya sama-sama menginginkan bahwa banjir itu tidak ada lagi. Karena tadi menjadi persoalan hari ini, ruang terbuka hijaunya sudah mengurangi. Berarti kan ada proses perizinan yang harus
lebih diperketat. Warga sudah membayar pajak nih Pak, tapi masih ada keresahan, was-was di lokasi banjir. Mungkin di tempat tinggalnya yang memang terdampak banjir Pak ya. Setiap tahunnya saat musim hujan ini dihantui banjir. Lalu juga ini di jalan yang rusak masih di tempat yang itu saja Pak. Walaupun sudah sudah dibenahi, tapi masih rusak lagi, tidak bertahan lama. Keluhan dari warga sering juga disampaikan begitu Pak dari warga Kabupaten Cirebon. Pastinya kan tadi kita itu terbentur kena administrasi. Yang lebih besar kan ini kan anggaran kan. Artinya anggaran, bagaimana anggaran itu dilakukan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sementara fakta hari ini adalah anggaran tahun kemarin. Dari bagaimana mungkin ketika lantas apa solusinya? Tadi solusinya ada anggaran bencana, ada anggaran kebijakan atau KDH. Tapi sejauh mana bahwa ini bisa dikatakan bencana, itu juga tidak asal bahwa ini adalah bencana. Contoh Sungai Ciwaringin, kita udah bawa dinasnya, kita udah bawa lihat ke sana, longsornya terjadi, sampai hari ini masih belum bisa. Kenapa? Sederhana, pertama secara administratif bilang bahwa itu kewenangan BBWS. Apa BBWS tahu ke sana? Satu, tadi kan mengenai bagaimana rasa memiliki Kabupaten Cirebon. Yang kedua, ya bukan rasialis ya, tapi kan bagaimana rasa kita, kenapa sih kita dalam nasional NKRI, itu kan bagaimana rasa kita memiliki nasional. Lantas ketika jatuh kepada kabupaten, sejauh mana sih dibuka deh akte lahirnya. Sehingga, harus begitu ya Pak ya? Ya kan? Biar tahu nih ya kalau kita sebesar kan, apa gitu kita dibatasi oleh undang-undang. Anggota dewan daerah harus berada di wilayahnya, harus berasal dari daerahnya, di luar daerahnya itu inskonstitusi. Jadi jelas kita memiliki. Yang kedua, bagaimana kita walaupun misalnya ada reses dalam 1 tahun bisa 3 kali, tapi karena kita tiap hari pulang ke rumah, tiap hari kita ketemu sama masyarakat, artinya keluhan ini udah bisa. Kasarnya ngomong kan Mbak, sendal betat Mbak bisa ngadu, kita apa sendalnya rusak kan gitu, artinya semua ya disampaikan ke dewan ya. Semua. Ya dewa gitu Pak. Ada yang masih beranggapan begitu Pak? Iya, saya kira kalau itu sih mungkin rada tersisir, tapi bagaimana mungkin memahami bahwa ya kita curhatnya nih wakile kan gitu kan, yang mewakili. Jadi dianggapnya kita sudah melebihi dari dinas sosial. Mohon maaf. Oke, anggaran 163 miliar ya Pak ya. Itu tahun 2025 ya. Ini kalau untuk panjang jalan, lebar jalan itu kan kayaknya sudah masih belum bisa ya Pak ya? Masih belum bisa. Kemarin belum bisa. Tapi tahun sekarang kan penambahan tadi hampir 1%. Ya saya sih berharap kesepakatan bersama, keinginan yang sama, semangat yang sama sesuai dengan keinginan masyarakat apa yang mau selesai. Ketika bicara mau jalan mau selesai, ya berarti harus bersepakat jalan harus selesai. Semua, tidak hanya legislatif, eksekutif pun sama. Jalan harus selesai. Oke, tapi dengan anggaran yang segitu sudah tepat sasaran-kah pantauan dari DPRD? Ya jauh Mbak. Kan jauh. Tadi. Oh ditahan dulu. Ini kayaknya jauhnya bagian panjang nih sepertinya penjelasannya. Kita tahan dulu pemirsa, nanti kita akan simak penjelasan dari Pak MJ. Usai jeda berikut tetap bersama kami. Ya, saya sudah tidak sabar mendengar penjelasan dari Pak MJ tadi disampaikan. Belum ya Pak ya, ini anggaran 163 miliar ya Pak, masih jauh ya. Belum tepat sasaran. Kalau belum tepat sasaran sih tidak, tapi belum mengakomodir semua kebutuhan dan keinginan. Kalau tepat sasaran atau tidak, pertama adanya kebijakan, kedua ada penilaian secara teknis, ketiga bahwa bagaimana anggaran ini mencukupkan. Jadi kalau untuk bisa mencukupi semua kebutuhan, ya saya kira masih jauh. Karena tadi kan ketika alam lebih cepat daripada anggaran, ketika alam lebih besar daripada anggaran, ketika disiplin masyarakat juga melebihi dari anggaran, itulah yang saya kira harus ada kesepakatan bersama. Makanya kenapa di pemerintah daerah dengan DPRD adanya musrenbang, musyawarah pembangunan, mana nih yang diutamakan kan gitu. Lantas ada bagaimana tentang adanya kita di DPRD membuka semua, jangankan orang untuk mau menyampaikan aspirasi, orang mau dengan marah menyampaikan aspirasi seperti demonstran aja kita masih bisa nerima kan gitu. Artinya kan kita terbuka untuk umum karena memang itulah rumah rakyat. Oke, Pak, kalau kita kembali ya Pak ya sebagai wakil rakyat juga, kalau nih Pak ya Bapak diberikan wewenang 163 miliar, Bapak akan membenahi apa dulu Pak? Permasalahan banjir dulu, jalan rusak dulu, atau sampah dulu Pak?
Kalau 163 miliar, ya kemarin sudah 163 miliar. Iya, maksud saya kalau di Bapak itu akan dibenahi apa dulu nih Pak untuk bisa mengatasi PR-PR yang ada di Kabupaten Cirebon itu? Semuanya, berbarengan. Berbarengan. Tapi tadi kalau jalan, kebutuhan anggaran jalan itu sebenarnya selesai itu harus mencapai 600-700 miliar. Hari ini sudah 249 miliar, 250 miliar lah kurang lebih. Berarti kebutuhan kita 400 kurang lebih 350 miliar lagi. Kalau memang sama anggarannya, berarti 2 tahun ke depan baru selesai. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kan minimal ada prioritas anggaran. Prioritas mana? Minimal yang menuju sentra ekonomi, menuju sentra ekonomi, sentra pertanian yang menjadi ketahanan hari ini. Kalau memang itu dilakukan, minimal keresahan masyarakat sudah mengurangi. Dan anggaran pemeliharaan harus ada. Pak MJ, bagaimana Pak MJ? Ya, pertama karena kita sebagai wakil rakyat, kita sebagai aspirasi dari mereka, ya tentu kita bicara. Kita toh hanya menyampaikan, kita hanya bisa menetapkan, kan gitu. Kan ya semuanya apa sih yang kena rakyat? Kan sama ketika bahwa pengen jalan, lantas ada BPJS yang berkurang, toh masyarakat juga berteriak lain. Bagaimana tentang jembatan, tapi ternyata saluran yang berkurang, pendidikan yang, jadi ya sekali lagi kesepakatannya apa nih, kan gitu. Nah, baru dikaji dengan keilmuan, dengan kebutuhan yang skala prioritas itu. Pak, 3 titik jalan, 3 titik banjir yang dijamin beres ini sebelum LKPJ 2026. Di mana Pak? Dari Pak Ketua Komisi. Ruas jalan mana tuh Pak? Biar nanti tidak... Ruas jalan mana? Iya, itu wilayah Kabupaten Cirebon Pak. Yang tahun sekarang apa kemarin? Tahun 2026 nanti. 26 ya. Tadi yang saya lihat di Kecamatan Pleret sudah mungkin 95%. Kecamatan Pleret, tidak pilih Bapak ya? Bapak ya? Sudah dikerjakan ya, karena ada anggarannya untuk Pleret itu akan selesai. Kecamatan Plumbon hampir akan selesai. Mungkin tinggal kecamatan baru yang diselesaikan. Kecamatan baru, tinggal sedikit lagi? Yang di dapil saya ya, ya mungkin di wilayah Pak MJ. Kalau Pak MJ pasti beda, kondisi wilayah beda-beda ya Pak ya? Tadi kan, artinya ketika kita diberikan anggaran melalui kebijakan, lantas kebijakan apa nih bagi masyarakat kita? Tentu karakter masyarakat Plumbon, Pleret tidak sama dengan masyarakat Ciwaringin. Bagaimana masyarakat dengan Kelangenan, Jamblang. Yang kedua, tentang adanya bukan hanya kita sendiri kan, ada 7 di dapil saya yang bisa di cross check apa sih kebijakan teman-teman yang 6-nya ini kan gitu, sehingga itulah menjadi skala prioritas bagaimana di daerah kita. Hasil musrembang juga tahun 2026 ya Pak, fokus ke infrastruktur ya Pak? Ya. Tahu di pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sama infrastruktur. Jadi ini kayak bisa lebih baik lagi ya, Pak Anton dan Pak MJ? Ya, artinya kalau lebih baik tentu kan kita harus hari ini harus lebih baik dari kemarin kan gitu. Ketika bahwa ini merupakan satu bentuk integritas kesepakatan bahwa ini ke infrastruktur jalan dan saluran, ya itu kita lakukan. Makanya mohon maaf, saya terima kasih pada pemerintah daerah yang telah mengalokasikan yang kemarin ada Ciwaringin Nambowetan sudah tergelar dan sekarang akan diselesaikan ruas itu. Di tahun 2026 insya Allah ruas jalan Ciwaringin Nambowetan mulus mantap akan terselesaikan. Warga juga kan yang merasakan dampak baiknya ya Pak ya. Betul. Ini dari aktivitas berjalan, terus juga perekonomian juga meningkat. Masih banyak sektor lainnya pastinya berdampak baik. Gitu, Babakan Ciwaringin Budur itu sudah tuntas. Di dapil Pak Anton tinggal Wuru aja ya Pak ya? Wuru tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Dari wakil rakyat juga pasti juga ini apa, ingin warga Kabupaten Cirebon merasa tenang, nyaman dalam beraktivitas, tidak ada lagi keluhan-keluhan tersebut ya Pak. Ini apa yang ingin Bapak sampaikan atau catatan dari wakil rakyat Komisi 3 ke DPUTR? Tadi Pak Anton sudah, Pak MJ belum nih. Baik pada teman-teman PU, baik di dinas maupun di cabang dinas, mari kita bekerja sama untuk meningkatkan lebih baik lagi. Hari ini baik dari hari kemarin, dan hari ini akan dikalahkan oleh hari esok. Kepada warga bagaimana Bapak? Warga, mari kita bersama-sama apa yang menjadi skala prioritas dan itu menjadi kesepakatan kita bersama. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita terapkan sehingga tidak ada saling menyalahkan. Tidak ada saling menyalahkan. Betul. Masih ada yang begitu Pak Anton? Saling menyalahkan nih? Kenyataannya bagaimana Pak? Di fakta di lapangan. Fakta di lapangan, sebenarnya gini, apa yang dirasakan masyarakat itu yang kita perjuangkan sebenarnya.
Baik. Jadi kita ini menunggu ketika masyarakat oh jalannya rusak, berarti kita harus perjuangkan jalan rusak. Ketika oh daerah ini banjir, kita harus perjuangkan itu. Jadi kita sama-sama masyarakat untuk berjuang itu. Oke, warganya juga yuk bersama-sama ya Pak. Betul. Yuk tingkatkan rasa memilikinya. Kan pengen jalannya baik, sudah bayar pajak. Kita sudah bayar pajak nih Pak, tapi mana dampak baiknya? Kan begitu seringnya Pak ya. Betul. Iya. Saya berkali-kali pertama mohon maaf minta kepada pemerintah daerah untuk melakukan jadwal musrenbang itu kira-kira bisa dipisahkan baik jam ataupun memang tempat. Terkadang kita musrenbang itu serentak untuk di semua kecamatan. Jadi kita harus berbagi antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Artinya ketika hadir di satu kecamatan, maka di kecamatan berikutnya tidak hadir. Dan ini yang tidak bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Anggapannya bahwa masyarakat menganggap, loh ini anggota dewannya nggak ada dalam musrenbang Karena ini. jamnya berbarengan ya Pak? Karena jamnya berbarengan dengan tempat yang berbeda. Ini yang kita keluhkan teman-teman. Mudah-mudahan ke depan tidak demikian. Yang kedua, bagaimana itu menjadi skala prioritas sehingga bahwa ada kesepakatan yang tadi saling menyalahkan itu. Kita sebetulnya bukan tidak saling menyalahkan, tapi karena kebutuhan yang banyak dengan anggaran yang terbatas atau anggaran yang teralokasikan, itu menjadi satu bentuk keyakinan bahwa ayo nih kita apa yang harus dilakukan, ada skala prioritas dan bisa dipenuhi. Oke, baik. Pak Ketua Komisi, apa statement closing kesimpulan dari Bapak nih Pak terkait dengan obrolan kita bedah LKPJ Bupati 2026 ini dengan anggaran 163 miliar ini untuk warga Kabupaten Cirebon sudah terpuaskan Kak? Kalau terpuaskan tadi saya pastikan di 2025 nggak ada yang puas untuk di mitra kerja kita di Komisi 3. Sampah masih ada, banjir masih ada, jalan belum selesai. Tapi mudah-mudahan kita harus punya semangat lah bahwa di tahun ini minimal jalan sudah mengurangi, banjir pun mengurangi, sampah pun bisa terkelola secara mandiri. Oke. Jadi tetap bersemangat, kita juga akan memperjuangkan bersama teman-teman komisi, memperjuangkan apa yang menjadi keresahan masyarakat, itu yang kita pasti perjuangkan. Baik, ada yang ingin disampaikan ke Pak Bupati Pak? Pak Bupati harus merasakan sama. Jadi ketika tadi hari ini 2025 masih tidak sesuai dengan janji Pak Bupati, jadi mudah-mudahan tahun 2006 dan kedepannya harus bisa terselesaikan. Banjir tidak ada, jalan mulus, Cirebon terang, nah sampah sudah tidak ada lagi. Oke, Pak MJ ada? Ya, kebetulan kan Pak Bupati itu putra daerah. Kita dari bupati ke bupati, sudah beberapa generasi bupati itu putra daerah. Artinya bagaimana rasa memiliki jiwa dan raganya. Artinya ketika jiwanya Kabupaten Cirebon, raganya Kabupaten Cirebon, hari-hari dipenuh Kabupaten Cirebon, sehingga semangat membangun Kabupaten Cirebon harus lebih daripada bupati-bupati yang lalu. Oke, semangat tetek lan tutuk gitu ya Pak ya? Tetek lan tutuk inilah yang harus kita wujudkan lahir batin. Siap ya, terima kasih dari Komisi 3 sudah berbagi informasi kepada kami semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Pemirsa, yuk kita bersama-sama untuk bangun Kabupaten Cirebon lebih baik lagi. Kita harus pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.